Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan dapat mengikuti pembelajaran kita dengan baik. Hari ini kita akan membahas latihan soal 1 yang sudah kalian kerjakan pertemuan minggu lalu. Kita lihat dulu untuk yang pertama. Yang pertama ini adalah berkaitan dengan pernyataan benar atau salah. Ya, kita lihat. Surat dinas adalah surat yang isinya berkaitan dengan topik kedinasan. Ini adalah pernyataan benar. Kenapa pernyataan benar? Karena kita sama-sama mengetahui bahwa surat dinas ini memang isinya itu berkaitan dengan topik kedinasan. Lalu kita lihat lagi, surat pribadi adalah surat yang dikirimkan oleh individu kepada lembaga. Ini adalah pernyataan salah. Karena kita tahu bahwa surat pribadi ini dikirimkan dari individu kepada individu lain. Kalau dikirimkan dari individu kepada lembaga, ini termasuk ke dalam surat dinas. Lalu selanjutnya, surat permohonan izin sakit termasuk ke dalam jenis surat dinas. Ini adalah pernyataan benar. Kenapa pernyataan benar? Karena dikirimkan dari individu kepada lembaga. Dan isinya ini berkaitan dengan topik kedinasan. Selanjutnya, Andi akan mengirimkan surat kepada kakaknya di Lampung. Surat tersebut dikirim melalui email, maka surat itu termasuk ke dalam surat elektronik dinas. Kita identifikasi dulu. Andi mengirimkan surat kepada kakaknya di Lampung. Berarti dari individu kepada individu lain. Berarti jenis suratnya ini adalah jenis surat pribadi. Ya, berarti ini adalah pernyataan salah, bukan berkaitan dengan topik kedinasan. Meskipun surat elektronik, tetapi kalau dari individu kepada individu lain, maka tetap dikatakan sebagai surat elektronik pribadi. Kalau isinya berkaitan dengan topik kedinasan, atau dikeluarkan dari lembaga, atau dari individu kepada lembaga, maka bisa kita katakan bahwa surat ini termasuk ke dalam jenis surat elektronik dinas. Gitu ya. Selanjutnya, surat yang isinya ucapan rindu dan keinginan untuk bertemu setelah pandemi berakhir termasuk ke dalam jenis surat pribadi. Benar. Karena ucapan rasa rindu, lalu keinginan untuk bertemu, ini adalah isi dari surat pribadi, berisi tentang kepentingan pribadi. Selanjutnya, bahasa yang digunakan dalam surat pribadi dan surat dinas adalah bahasa yang santai. Ini adalah pernyataan yang salah. Kenapa salah? Karena surat dinas ini tidak menggunakan bahasa yang santai, melainkan bahasa yang formal atau resmi. Ya. Berarti betul-betul harus kalian perhatikan. Untuk menjawab pernyataan benar atau salah, kalian tidak hanya bisa melihat satu kalimat saja. Betul-betul harus dibaca secara keseluruhan. Betul-betul harus bisa dipahami. Gitu. Oke, selanjutnya. Gaya bahasa yang digunakan dalam surat pribadi adalah bebas ya. Surat pribadi itu penulisannya itu menggunakan gaya bahasa yang bebas, santai, akrab, tetapi harus memperhatikan norma kesopanan. Selanjutnya, surat yang dikirim dari sekolah kepada orang tua termasuk di dalam jenis surat dinas. Karena isinya itu biasanya berkaitan dengan kepentingan kedinasan. Dan juga ini masuknya itu ke dalam pengirimnya itu adalah lembaga, ditujukan kepada individu atau perorangan. Lalu yang tidak termasuk ke dalam aturan menulis surat dinas, kecuali bahasa yang digunakan santai. Kenapa? Bahasa yang digunakan santai ini tidak termasuk ke dalam aturan menulis surat dinas, karena surat dinas ini harus menggunakan bahasa yang baku, bahasa yang formal, gitu. Lalu ini ada bagian B-nya ya. Ini masuknya adalah ke jenis surat pribadi karena dikirim dari individu kepada individu lain. Isinya ini berkaitan dengan kepentingan pribadi. Lalu yang mengirimnya ini adalah Mary Suryanti dan penerimanya ini adalah Edi Setiawan. Lalu hubungannya apa? Hubungan ini adalah hubungan keluarga, itu hubungan adik dan kakak. Lalu isi suratnya ini ada 6. Menanyakan kabar dan harapan agar selalu sehat,
mengabarkan kondisi kakak yang sehat, menanyakan alasan adik tidak mengirimkan surat, mengonfirmasi adik masih bersedih sehingga tidak masuk sekolah karena kehilangan sahabatnya Niko. Lalu yang kelima, harapan kepada adik untuk tetap tersenyum, dan yang keenam, harapan kakak menunggu adik saat liburan di Jakarta. Lalu ada surat lagi. Ini jenisnya adalah surat dinas karena dikeluarkan dari lembaga untuk individu. Dan isinya itu berkaitan dengan kepentingan kedinasan. Nah, ini tentang undangan. Lalu pengirimnya ini siapa? Pengirim ini adalah lembaga Yayasan Pendidikan Namira Gresik, SMP Namira Gresik. Lalu penerimanya ini adalah wali murid siswa kelas 7. Lalu hubungannya apa? Hubungannya ini adalah antara lembaga kepada individu atau perseorangan. Berarti antara lembaga sekolah dengan orang tua. Lalu isinya apa? Isinya itu jelas undangan. Undangan apa? Ternyata ini adalah undangan rapat. Rapat untuk apa? Rapat untuk informasi kegiatan pembelajaran semester genap di Aula SMP Namira, Jumat 12 Februari 2021, pukul 8 sampai dengan 10 pagi. Nah, kira-kira ini adalah pembahasan kita dari latihan soal 1 kemarin. Saya harap kalian ketika ada latihan soal lagi, betul-betul harus diperhatikan ya, nah. Jangan kalian menjawabnya itu asal. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.